Oke, kita lanjut ke bagian praktek ya. Tapi sebelum itu teman-teman kemarin ada yang ketinggalan ya ternyata ya. Khususnya di bagian request gate, kemarin kita belum melakukan request menggunakan query parameter ya. Jadi di sini kita sedikit mengulang ya. Kita balik dulu ke API yang kemarin, khususnya di bagian with query parameter ya. Kita coba dulu deh. Oke, ini nggak ada masalah ya. Kita coba ketik sini ya, title. Nanti dia otomatis query-nya bakal generate URL. Nah, untuk value query parameternya, teman-teman tinggal ketik di value-nya aja. Jadi katakan di sini kita coba cari misalnya apa ya? Aku nggak tahu sih ini dia deskripsi title ini larinya kemana ya? Aku nggak tahu pastinya. Coba kita pakai satu huruf dulu deh ya, Z. Nah, nanti dia sudah tergenerate di URL, tinggal kita klik sign aja. Nanti otomatis API-nya akan mengolah dan akhirnya menampilkan data yang sesuai kita minta. Khususnya yang kita deklarasikan di query parameter ya. Jadi sederhananya biasanya query parameter digunakan untuk filter dan kita nggak perlu tulis manual di sini, tapi kita pakai form query params yang ada di tab params. Ya, jadi kurang lebih cara menggunakan query params di Postman seperti itu ya. Kalau mau tambah ya udah tinggal tambahin aja. Misalkan di sini title 2 contoh ya. Kemudian diisi lagi value-nya apa, seterusnya dan seterusnya. Kalau mau kita lepas salah satunya tinggal centangnya dihapus, nanti dia otomatis akan hilang. Jadi itu enaknya menggunakan Postman. Kalau mau disimpan, bisa disimpan. Tinggal save aja. Ya, gampang. Oke, kita lanjut. Jadi sini aku udah bikin REST API di lokal. Di situ udah ada get, post, put, sama delete ya. Jadi kalau teman-teman mau cobain juga, teman-teman harus install dulu Laragon, kemudian Apache-nya dengan versi yang aku tentukan ya. Kemudian PHP, lebih baik PHP 8 ke atas. Karena aku menggunakan beberapa fungsi yang hanya ada di versi PHP ke-8. Ini aku ganti dulu ya environment-nya, karena kita udah beda environment, katakanlah beda project gitu ya. Di sini sudah ada folder mahasiswa ya, dan berbagai macam request-nya. Ini aku coba tutup-tutupin dulu. Kita mulai dari index ya. Kita coba klik send, kurang lebih responnya seperti ini yang aku buat. Sederhana aja, dan datanya sifatnya data kotor ya, bener-bener data yang aku tulis secara via quote ya, atau bisa dibilang hard quote. Jadi aku nggak pakai MySQL. Poinnya di sini untuk analisa sama QA, ini yang disebut dengan API, yaitu responnya. Begitu juga dengan request-nya. Kemudian kemarin teman-teman baru tes bagian get aja, jadi baru menerima request aja, belum mengirim sebuah request. Sekarang kita bakal coba mengirim sebuah request, khususnya menggunakan metode post ya. Kita coba ke create. Nah di sini, khususnya di bagian tab body ya, kita perlu untuk mendeklarasikan request-nya terlebih dahulu. Sama lah kayak ngisi form biasa di website gitu ya. Yang sedikit berbeda adalah kita deklarasikan juga nama formnya. Kita nggak cuma ngisi nilai dari formnya aja. Ya, contoh di sini, aku bikin aturan di API-nya untuk membuat mahasiswa baru atau menginput data mahasiswa baru, harus memberikan nama, email, sama alamat. Ini contoh aja. Nah, nanti ketika klik send, ya otomatis ceritanya, data yang kita kirimkan itu akan kesimpan di server gitu loh. Kayak biasa aja, kayak isi form biasa, kayak bikin CRUD biasa gitu loh. Nah, ceritanya nanti masuk database. Di sini, yang perlu diperhatikan adalah request dan juga responnya. Jadi untuk analis dan QA, kurang lebih mengirim request dengan metode post seperti ini. Untuk versi yang form data. Ini kalau misalkan kita coba alamatnya kita hilangin ya, kita send. Nah, kayak biasa, validasi form biasa gitu loh. Dan kita lihat di sini, statusnya jadi bad request. Ini perlu diperhatikan juga ya, jangan sampai menggunakan status kode yang salah atau kurang tepat. Kita coba yang email, kita kosongin, send lagi, keluar ya, message errornya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ketika API tidak bisa mengolah data yang dikirim dari si pengirim, maka pesannya harus jelas. Ya, terserah. Di sini kan aku kan menggunakan bentuk respon errornya di dalam data ya. Mau teman-teman langsung lewat message juga boleh. Mau teman-teman ubah datanya ini jadi error atau required juga boleh. Itu terserah. Ya, tergantung kesepakatan atau kebiasaan teman-teman masing-masing lah. Yang jelas adalah pesannya tersampaikan. Itu sih yang paling penting ya. Karena pada dasarnya, ini API kita, ini aturan kita, seharusnya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan sudah ada kesepakatan di dalam tim, makanya kita tetap harus ikut kesepakatan tim tersebut. Nggak cuma form data aja, kita juga bisa mengirim request dengan metode post, tapi requestnya berbentuk JSON gitu loh. Kita pilih bagian raw, kemudian kita bikin JSON-nya di sini. Kita bikin objek di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman belum pernah menuliskan sebuah objek ya, di JSON itu JavaScript notation object atau apalah, aku nggak tahu. JSON itu panjangannya apa, nggak inget juga. Intinya adalah kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ini ganti dulu ke JSON. Nanti baru kita buat. Mau ngirim request apa? Misalkan nama. Kasih kutip, nama, titik 2, baru nilainya apa. Misalkan di sini Turu Sakti. Samain aja lah ya, kayak yang di form ya. Jadi kurang lebih seperti ini kalau bentuknya JSON. Jadi sama aja kayak responnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita balik ke bagian get, kalau kita mau ngirim request berbentuk JSON, ya ini tinggal copy paste aja sebetulnya. Begitu sudah selesai, tinggal kita klik send, nanti hasilnya sama aja. Yang membedakan adalah cara penulisan aja sih. Kalau raw, ya kita ketik manual seperti ini ya, dan formatnya JSON penulisannya. Kalau form data, ya kita kayak ngisi form aja. Kita tulis nama requestnya apa, kemudian kita tulis juga nilai requestnya apa. Untuk para analis juga nih, silahkan tambah deskripsi ya, kalau mau tambah deskripsi, boleh banget. Begitu juga dengan put. Tapi kalau put, itu agak sedikit berbeda ya. Kalau put, kita nggak pakai form data, tapi kita pakai yang form Urlen code.
Mudah-mudahan aku nggak salah nih cara bacanya. Kenapa demikian? Karena PHP untuk put, dia nggak bisa baca form data. Dia hanya bisa membaca urline code. Aku nggak tahu sih ini aturan paten atau enggak. Cuman biasanya, mau di Laravel atau PHP natif berdasarkan pengalaman aku, untuk put pasti harus menggunakan form urline code. Tapi mungkin memang PHP-nya yang cuma bisa baca lewat form urline code kalau misalkan ngirim request lewat metode put. Jadi silakan diisi. Sebenarnya sama aja sih, cuma membedakan adalah metodenya aja dan pasti responnya juga sama. Yang membedakan adalah kalau create respon kodenya 201, ada juga yang biasanya 200. Kalau put biasanya 200. Boleh juga pakai 201, tapi aku lebih prefer teman-teman pakai 200 saja. Karena 201 konteksnya tuh created, bukan updated. Begitu juga dengan yang raw. Tinggal teman-teman copy paste aja tadi yang dari create raw-nya ya. Ini tinggal di copy, kemudian diubah formatnya jadi JSON, send, selesai. Sama aja. Kita tes errornya. Kalau misalkan alamatnya dikosongin, send, aman, gak ada masalah. Yang membedakan dari metode put dengan post adalah biasanya metode put menggunakan ID di bagian URL parameternya. Bisa lihat di sini ada titik 2 ID ya. Nah, titik 2 ID di Postman itu disebut path variables. Kita bisa tambah path variable lebih dari satu ya sebetulnya. Cuma karena di sini perlunya cuma satu, jadi aku cuma deklarasikan satu. Jadi teman-teman nggak perlu ubah-ubah URL parameternya. Teman-teman tinggal ubah path variabelnya aja. Ini untuk menghindari kesalahan ketik ya di dalam URL gitu loh. Jadi ketika teman-teman save, nanti ID 1 yang kesimpan di bagian path variables ini. Jadi kita nggak perlu ubah-ubah parameter yang ada di endpoint-nya secara berulang kali ya. Cukup ubah di bagian path variables saja dan itu bisa disimpan. Menurutku ini lebih enak sih. Kalau bagian delete itu nggak ada request body-nya sama sekali. Dia cuma mengirimkan parameternya aja lewat path variable ini. Ceritanya kita mau hapus data mahasiswa, ya udah tinggal klik aja send, udah selesai. Responnya boleh 204 kalau teman-teman nggak mau mengirimkan respon yang berbentuk. Jadi cuma blank, blast, kosongan aja gitu ya. Aku coba ganti ya. Misalkan kita ganti jadi 204, balik ke Postman, send, dah. Dia nggak ada konten apapun di dalam respon bodinya. Dia cuman mengembalikan respon kode 204 no content. Terserah teman-teman mau pakai atau enggak, karena sebagian orang ada yang percaya delete boleh mengembalikan 204 dan ada juga yang pakai 200. Sama aja ya, nggak boleh berdebatin. Oke, jadi itu contohnya ya ketika kita mengirimkan request post, put sama delete ya. Untuk delete dia tidak memiliki body sama sekali. Jadi kosongan di sini ya, nggak ada form, nggak ada urline code, nggak ada raw. Dia kosongan. Memang delete seperti itu. Tidak ada request bodinya, dia hanya mengirimkan respon dan menerima request berupa parameter di endpoint. Untuk put di bagian body, dia menggunakan urline code atau menggunakan raw. Sama aja. Kalau raw berarti teman-teman mengirim request dalam bentuk JSON. Begitu juga dengan post. Dia hanya menerima request berbentuk JSON dan form data. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Tapi yang diingat, post menggunakan form data atau JSON. Kalau put menggunakan urline code atau JSON. Ya, sederhananya seperti itu. Oke, itu untuk analis dan QA. Sepertinya udah cukup ya. Sekarang kita gantian ke bagian sesi untuk programmernya. Kita coba cek codingan di sini. Buat teman-teman programmer yang mau ambil source codingnya, silakan. Repositorinya ada di GitHub aku. Link ada di deskripsi. Tinggal fork aja. Nanti kalian otak-atik atau edit masing-masing ya. Di sini juga udah aku kasih komentar. Tinggal teman-teman baca aja. Teman aku saranin teman-teman harus mengerti tentang PHP OOP sama PHP natif dulu ya. Kalau misalkan belum pernah ada pengalaman ngoding sama sekali. Tapi kalau udah ada ya coba silakan baca-baca sendiri. Yang mau aku garis bawahi di sini adalah kita perlu banget ya namanya di sini ambil konten PHP input. Karena di PHP itu aslinya dia nggak bisa menerima request method put. Jadi kita perlu bikin handle-nya sedikit supaya PHP bisa menerima request put. Kita bisa dilihat di sini. Jadi bagian post, PHP juga nggak bisa menerima bentuk berupa JSON. Jadi kita perlu otak-atik sedikit di sini. Bisa dilihat ya di sini ada handle jika pengirim request dengan format JSON. Begitu juga di sini handle jika pengirim mengirimkan request dengan format JSON. Khususnya untuk put. Jadi itu aja yang mau aku garis bawahi. Sisanya itu biasa aja kayak PHP. Ini contohnya untuk yang PHP natif. Ya, jadi intinya dalam sebuah API yang diharapkan itu cuma resultnya aja sama HTTP response code, kemudian dikembalikan resultnya dengan bentuk JSON. Jadi nggak ada desain sama sekali. Jadi kalau kalian yang punya impian atau pengen kerja sebagai programmer backend, ya kalian harus bisa menguasai ini. Ya, jadi dia hanya mengirimkan respon berupa JSON. Nanti JSON-nya akan diolah oleh programmer front end. Nanti akan dia susun lah, dia tata gimana caranya enaknya nampilin datanya. Itu udah urusan front end. Yang penting API tidak bermasalah, bentuk responnya sesuai dengan kesepakatan. Jadi sama aja, kalau misalkan kalian nanya, terus bikin koneksi ke database gimana? Simpen ke database gimana? Ya sama aja. Sebelum mengirimkan respon ini, kalian bikin query kalian di sini. Kalian bikin proses aplikasi kalian di sini. Ya, sama aja kayak ngoding PHP, OOP, atau native biasa gitu loh. Ini di luar konteks framework ya, karena aku nggak pakai framework di sini. Tinggal ditulis aja sebelum mengirimkan respon. Nah, nanti datanya tinggal kalian ganti
validasi sama hasil data yang dari query kalian. Udah, sesimpel itu. Udah jadi REST API. Aku nggak tahu sih ini REST API atau enggak ya, tapi yang jelas, ya inilah kurang lebih REST API itu seperti ini gambarannya. Aku nggak tahu ini udah benar-benar ikut standar REST atau belum, cuman nggak apa-apa lah ya, kita sepakat kita anggap aja ini sudah REST API. Oke, begitu juga dengan POST. Nah, ini POST untuk contoh OOP ya. Kalau untuk contoh natifnya ya teman-teman tinggal pindahin aja yang ada di method store ini ke bagian routing ini. Ya tinggal sesuaikan kayak di Git. Sekarang kita lihat contoh OOP-nya di sini. Sama aja, persiapan nilai default untuk responnya nanti, kemudian validasi isi request-nya ya, juga tetap kita lakukan. Kalau nggak valid, kita kirimkan respon 400. Kalau valid, kita kirimkan respon 201. Udah disetting di awal. Nanti kita kembalikan respon kodenya, kemudian kita kembalikan juga respon datanya berformat JSON atau berbentuk JSON. Kalau misalkan teman-teman masih nanya juga, terus query-nya di mana? Terus logic aplikasinya di mana? Ketika request-nya valid. Jadi kalian tinggal bikin else di sini, dah bikin kodenya di sini, query-nya di sini, terus di sini misalkan ada pemeriksaan apa gitu ya, logic aplikasinya di sini. Jadi setelah validasi, ya kayak biasa lah, kayak bikin website biasa aja. Cuman membedakan adalah responnya berupa JSON dan dites lewat Postman. Mau tes lewat unit test juga boleh. Begitu juga dengan yang update, sama aja, nggak ada beda kok. Yang membedakan adalah update ya buat edit, store ya buat create. Gampang kan? Jadi bikin API sebenarnya gitu aja. Sama kayak bikin website biasa. Yang membedakan adalah nggak ada desainnya dan responnya hanya berbentuk JSON. Ya, begitu juga dengan delete. Kalian tinggal bikin, kalau ID-nya valid, tinggal bikin query-nya di bagian case mahasiswa ini ya, di dalam routingnya ya. Katakanlah dia mengakses routingnya kalau memang di endpoint yang mereka akses memiliki ID ya, dan metodenya delete ya. Kalian tinggal bikin sini query-nya di sini, kemudian proses aplikasi kalian di sini, kemudian hasil dari responnya kalian kasih. Kalau misalkan kalian mau kasih responnya 200, tapi kalau 204 ya udah, ini nggak perlu. Ini bisa dikomen aja kalau hasil 204. Jadi kalian jalanin query delete di sini, query delete di sini. Udah, segampang itu sebetulnya bikin API. Seperti biasa, jangan lupa selalu sanitasi sebelum melakukan input ya, khususnya di MySQL injection. Kemudian kalau API-nya nggak bersifat publik, kalian juga harus bikinin autentikasinya. Minimal si pengguna API kalian itu memiliki token sendiri. Dan yang bisa mengakses API kalian hanya orang-orang yang memiliki token. Udah, sampai situ aja yang perlu kalian jagain gawangnya. Sisanya, seharusnya ini udah best practice-nya ya. Seharusnya ya. Ya, aku jujur juga belum pernah bikin API lewat PHP natif tanpa framework gitu ya maksudnya. Jadi seharusnya di sini sih udah cukup bagus lah ya. Bisa dibilang cukup bagus. Mungkin kalau dinilai di deretan mahasiswa ini amin lah. Mungkin bisa A+ juga kalau misalkan dosennya baik banget ya. Jadi menurut aku ini udah cukup banget untuk membuat API dengan menggunakan PHP natif. Satu lagi jangan kelupaan, jangan lupa tambahin header juga, content type application JSON. Itu untuk menandakan bahwa endpoint ini adalah API dan akan mengembalikan nilai dalam bentuk JSON. Oke, mungkin itu aja yang disampaikan ya. Jadi bisa dibilang REST API ini aku nggak bakal banyak prakteknya ya, karena kalau misalkan mau praktek, lebih baik kita bikin playlist baru ya, biar lebih spesifik pembahasannya. Kalau REST API ini takutnya nanti khawatir orang pengen belajar REST API doang tapi ternyata kebanyakan prakteknya. Jadi menurut aku lebih baik kita bikin playlist baru lagi aja nanti. Ya mungkin tapi nggak dalam waktu dekat sih, karena menurut aku agak susah ya, repot banget bikin API tapi pakai PHP natif. Ya perlu effort lah. Jadi mungkin perlu persiapan yang matang sebelum aku eksekusi gitu loh. Jadi sekian dulu untuk tutorial REST API ya. Dan jujur banyak banget penjelasan yang kurang. Jadi mungkin nanti akan ada OVA yang menyusul, tapi nggak dalam waktu dekat juga. Intinya adalah jangan cepat puas dulu dan terus belajar. Ya kan?